Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan bagaimana kisah beliau pada saat keluar dari penjara, karena raja bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya tentang tafsir mimpi yang dia lihat, bahwa raja melihat ada 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, kemudian ada 7 tangkai gandum yang berwarna hijau dan 7 tangkai gandum yang sudah kering. Ya, sehingga akhirnya Yusuf alaihissalam yang bisa menafsirkan mimpi tersebut, sehingga ia pun keluar dari penjaranya dan dijadikan sebagai menteri ekonomi oleh sang raja. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang hal ini. Kadza wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha nusibu bi rahmatina man nasha wa la nudhi'u ajral muhsinin. Dan demikianlah kami berikan kepada Yusuf kedudukan yang tinggi di muka bumi, sehingga dia bisa pergi kemana saja yang dia inginkan. Nusibu bi rahmatina man nasha, kami berikan rahmat kami kepada orang-orang yang kami kehendaki. Wala nudhi'u ajral muhsinin, dan kita tidak akan menyia-nyiakan pahala dari orang-orang yang berbuat baik. Ya, sehingga kisah ini atau poin ini adalah titik tolak Nabi Yusuf alaihissalam terbebaskan dari berbagai macam bala dan musibah. Dahulunya beliau dilemparkan ke dalam sumur oleh keluarganya, oleh kakak-kakaknya, kemudian beliau diperjualbelikan sampai akhirnya menjadi seorang budak, ya, di negeri Mesir, negeri yang dia tidak pernah tinggal di sana, tidak ada keluarga di sana, sampai kemudian difitnah oleh banyak wanita. Akhirnya beliau pun masuk ke dalam penjara, sehingga rentetan musibah dan ujian kepada Nabi Yusuf sangat banyak sekali, sampai kemudian setelah 7 tahun mendekam di penjara, beliau pun akhirnya keluar. Dan di ayat ini, yaitu surat Yusuf ayat 56, Allah mengatakan wala nudhi'u ajral muhsinin, dan kami tidak akan menyia-nyiakan pahala untuk orang-orang yang berbuat baik. Sehingga para ulama mengatakan di antara bentuk husnudzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita yakin kalau kita beramal soleh, Allah akan memberikan berbagai macam kemudahan bagi kita di dunia, bukan cuma di akhirat. Sehingga kita bertakwa kepada Allah, kita sabar pada saat ada ujian, kita tetap melaksanakan sholat, kita berdoa, kewajiban-kewajiban kita lakukan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan semuanya kita tinggalkan. Kita berharap kepada Allah pahala di akhirat, sebagaimana kita berharap Allah memberikan kehidupan yang baik bagi kita di dunia. Sehingga dalam ayat ini secara jelas ketika Allah menyebutkan tentang nikmat yang Allah berikan kepada Yusuf berupa jabatan yang tinggi, Allah berikan kedudukan yang mulia di dunia, Allah mengatakan bahwa itu adalah ganjaran bagi orang-orang yang berbuat baik. Sehingga ini adalah di antara bentuk husnudzan kita kepada Allah. Kita berprasangka baik kepada Allah. Ya, kalau kita bekerja dengan giat di perusahaan yang kita kerja di sana, ya kita senantiasa mendapatkan reward. Kita berharap mendapatkan kebaikan dari atasan kita. Maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mulia, yang lebih baik? Ya, tentu Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka tentu kita akan diberikan kebaikan pada saat kita berbuat baik. Ya, kemudian kata Allah di ayat berikutnya, wala ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kita berharap pahala di dunia, tapi kata Allah yang terbaik itu nanti di akhirat. Nah, kita lanjutkan kisah yang berikutnya adalah bahwa sebagaimana yang kita sebutkan, ya, bahwa Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja bahwa akan datang 7 tahun musim paceklik, musim kemarau yang sangat hebat, sehingga orang-orang akan mendapatkan kesulitan untuk
mendapatkan bahan pangan. Maka pada saat sang raja menjadikan Nabi Yusuf sebagai menteri ekonomi, ya beliau bisa dengan piawai mengatur stok bahan pangan untuk negeri Mesir. Sehingga apa yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf kepada raja direalisasikan oleh Nabi Yusuf pada saat beliau menjadi menteri ekonomi. Sehingga di 7 tahun ya sebelum datang musim kemarau, beliau memerintahkan jajaran pemerintahan ya khususnya bagian pangan agar menanam secara masif, kemudian tidak seluruhnya dikonsumsi, sehingga di situ ada stok bahan pangan yang sangat banyak yang bisa digunakan pada saat nanti kemarau itu datang. Pada saat kemarau itu datang, negeri Mesir adalah negeri yang paling cukup memiliki stok bahan pangan, sehingga mereka tidak kesulitan sebagaimana negara-negara yang ada di sekitar Mesir. Maka Nabi Yusuf alaihissalam beliau memberikan usulan kepada raja bahwa kita memiliki stok pangan yang sangat banyak, sehingga negeri Mesir itu sudah tercukupi dengan stok yang ada, bahkan stoknya itu berlebih. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam memberikan saran kepada raja, bagaimana kalau stok yang berlebih ini kita jual untuk orang-orang yang membutuhkan dari penduduk di sekitaran wilayah Mesir. Dan Nabi Yusuf alaihissalam memberikan saran ini kepada raja karena beliau juga mengetahui bahwa negeri asal beliau yaitu Palestina, yang di situ tinggal ayah, ibu, kemudian saudara-saudaranya, juga terkena dampak dari musim kemarau tersebut. Sehingga Yusuf alaihissalam berharap agar keluarganya datang kemudian bisa membeli bahan pangan dari negeri Mesir. Maka ternyata apa yang disarankan oleh Nabi Yusuf alaihissalam dibolehkan oleh raja, dan raja mengiyakan usulan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, sehingga di samping dari bisa menolong orang lain, negeri Mesir pun bisa mendapatkan pundi-pundi keuntungan ya karena dia menjual bahan pangan yang ada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Yusuf ayat 58, wa jaa ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Maka datanglah saudara-saudara Yusuf ke negeri Mesir. Fadakhalu alaihi, kalau saudara-saudara Yusuf masuk menemui Yusuf. Fa'arafahum, dan Yusuf mengenali mereka, wa hum lahu munkirun, akan tapi mereka tidak mengenali Yusuf. Ya akhi, kapan terakhir kali ketemu Yusuf? Kapan Yusuf dimasukkan ke dalam sumur? Umurnya berapa? Masih ingat tentu? Umurnya 7 tahun. Masih sangat kecil. Sekarang Yusuf sudah perawakannya tentu lebih besar. Kemudian dia adalah seorang yang memiliki jabatan yang tinggi di negeri Mesir. Ya siapa sangka bahwa anak yang dahulunya diperjualbelikan kemudian akan menjadi menteri. Maka mereka nggak kenal dengan sosok Yusuf yang ada di hadapan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, walamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum ala tarawna anli ufil kaila wa ana khairul munzilin. Maka pada saat Yusuf alaihi salam memberikan kepada mereka bahan pangan ya, dan peraturan yang dicanangkan oleh Yusuf alaihi salam pada saat memberikan bahan pangan adalah bahwa setiap orang yang datang dia berhak untuk mendapatkan bahan pangan seberat beban yang bisa dipikul oleh satu unta. Itu adalah peraturan yang dicanangkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan mereka memberikan ya beberapa harta, beberapa nominal uang atau barang yang bisa dibarter dengan bahan pangan tersebut. Sehingga keluarganya Yusuf ini datang kepada negeri Mesir, mereka membawa barang-barang untuk alat tukar agar mereka bisa mendapatkan bahan pangan tersebut. Ya, dan dibatasi setiap orang itu boleh membawa makanan seberat beban yang bisa dipikul oleh satu ekor unta. Ya, pembatasan ini dilakukan oleh Yusuf alaihissalam agar mencegah ya orang-orang memonopoli bahan pangan pada saat itu, karena kondisinya kemarau yang sangat sulit sehingga masyarakat nggak punya makanan sama sekali, sehingga dibatasi oleh Yusuf alaihissalam. Nah, pada saat kata Allah Subhanahu wa taala, pada saat makanan-makanan itu bahan pangan itu dipersiapkan di unta-unta mereka,
Maka Yusuf mengatakan kepada mereka, "I'tuni bi akhin lakum min abikum." Tolong, pada saat kalian datang lagi ke sini, ajaklah saudara kalian yang kalian tinggalkan. Ajaklah saudara kalian yang kalian tinggalkan. Di sini para ulama mengatakan bahwa Yusuf alaihissalam bertanya kepada mereka tentang siapa mereka, berapa bersaudara mereka. Maka mereka bercerita bahwa kami ada 12 bersaudara. Akan tetapi salah satu saudara kami sudah menghilang pada saat dia masih umur 7 tahun. Lihat, kakak-kakak Nabi Yusuf bercerita tentang Yusuf kepada siapa? Kepada Yusuf alaihissalam. Maka Nabi Yusuf kemudian bertanya lagi, apakah berarti ada satu saudara kalian yang kalian tinggal di rumah? Maka mereka mengatakan, iya, ada satu adik kami yang paling kecil, yang paling disayang oleh ayah kami tinggalkan dia di rumah karena betapa sayangnya ayah kami kepada anak tersebut. Maka Nabi Yusuf alaihissalam pada saat menyiapkan untuk mereka bahan pangan, Nabi Yusuf mengatakan, "I'tuni bi akhin lakum min abikum." Tolong datangkan saudara kalian pada saat kalian datang lagi kemari. Kemudian kata beliau, "Ala tarawna anli ufil kaila wa ana khairul munzilin." Tidakkah kalian melihat bagaimana aku memberikan kepada kalian takaran yang cukup, dan sesungguhnya aku adalah orang yang baik kepada tamu-tamu yang datang ke negeri Mesir. Tuh bayangkan, menteri bilang ke antum, tolong ajak siapa? Saudara antum. Antum bakal nurut atau tidak? Ya, ini kondisinya sekarang paceklik, kemarau, kita butuh makanan. Kemudian lanjutan ayatnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Yusuf berkata, "Fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum illi wa la taqrabun." Kalau kalian tidak datang dengan saudara kalian yang itu, maka aku tidak akan memberikan kepada kalian bahan pangan, dan jangan pernah kalian mendekat ke negeri Mesir. Posisinya ikhwan, bahwa Yakub alaihissalam itu sangat khawatir kepada Binyamin. Binyamin ini adiknya Yusuf. Jadi mereka 12 bersaudara dari 2 ibu. Ibu yang pertama memiliki 10 anak, ibu yang kedua memiliki 2 anak. Sehingga yang menjadi saudara kandung Nabi Yusuf adalah Binyamin. Dan mereka 10 anak ini yang menjerumuskan Yusuf ke dalam sumur dan memperjualbelikan Yusuf kepada orang lain, mereka ini pada saat menjauhkan Yusuf dari Nabi Yakub, mereka berharap bahwa Nabi Yakub memberikan kecintaannya kepada mereka bersepuluh. Ini yang mereka inginkan. Alih-alih mereka mendapatkan kecintaan, justru mereka malah dibenci oleh Nabi Yakub, dan kecintaan Nabi Yakub alaihissalam tetap besar kepada Yusuf dan juga kepada adiknya siapa? Binyamin. Sehingga Binyamin tidak dibiarkan keluar rumah jauh-jauh oleh Nabi Yakub. Beliau khawatir bahwa Binyamin nanti akan hilang lagi sebagaimana Yusuf itu hilang. Maka pada saat Yusuf mengatakan hal ini kepada saudara-saudaranya yang 10 ini yang tidak mengenal Nabi Yusuf, mereka mengatakan, qalu, kata Allah, mereka berkata, sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Sesungguhnya kita akan berusaha untuk merayu ayah, dan kami benar-benar akan melakukannya. Maka Allah mengatakan, wa qala li fityanihi ja'alu bidha'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idza qalabu ila ahlihim wa la'allahum yarji'un. Kata Yusuf, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Yusuf berkata kepada orang-orang yang menjadi bawahannya, ya, Yusuf berkata kepada orang-orang bawahannya, ij'alu bidha'atahum fi rihalihim, ya, jadikan barang-barang yang mereka jadikan sebagai alat tukar itu di unta mereka, di tunggangan mereka, ya, jangan diterima, biarkan kita berikan kepada mereka bahan pangan ini secara gratis. La'allahum ya'rifunaha idzan qalabu ila ahlihim, ya, agar mereka mengetahui bahwa kita telah menggratiskan bahan pangan ini pada saat mereka sampai di rumah nanti. Wa la'allahum yarji'un, dan agar mereka mau kembali lagi kemari, ya, sehingga mereka nggak bayar sama sekali, tapi kondisinya mereka nggak tahu, ya. Jadi orang-orang yang diperintahkan oleh Nabi Yusuf ini, mereka mengembalikan barang-barang sebagai alat tukar tadi dalam kondisi mereka tidak tahu. Maka kemudian Allah mengatakan, falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kail fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafizun. Akhirnya mereka pun pulang, bertemu lagi dengan ayah mereka Nabi Yakub alaihissalam. Maka mereka mengatakan kepada Yakub, ya abana, wahai ayah,
sesungguhnya kita sudah dilarang untuk meminta bahan pangan lagi. Maka tolong kirimkan bersama kami saudara kami Binyamin, naktal wa inna lahu lahafizun, agar kita bisa mendapatkan bahan pangan dan sungguh kami akan menjaganya dengan baik. Ini adalah apa yang dikatakan oleh 10 orang tersebut kepada Nabi Yakub alaihissalam. Maka Nabi Yakub alaihissalam menjawab dengan mengatakan, hal amunukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Mungkinkah aku akan mempercayakan Binyamin kepada kalian sebagaimana aku mempercayakan Yusuf kepada kalian dahulu? Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik yang menjaga, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya kawan, lihat di sini Nabi Yakub alaihissalam tidak membiarkan Binyamin pergi bersama mereka. Nggak diizinkan oleh Nabi Yakub. Dan ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lihat betapa bersedihnya Nabi Yakub, lihat betapa khawatirnya beliau. Sehingga ini adalah dalil yang menjelaskan tentang dustanya orang-orang yang mengatakan bahwa mereka mengetahui perkara-perkara yang gaib. Mereka tahu tentang barang yang hilang, mereka tahu tentang tempat-tempat yang tersembunyi, mereka tahu tentang ini dan tentang itu. Apalagi sebagian dari mereka bisa tahu prediksi 1 tahun ke depan di Indonesia bakal terjadi apa saja, ada bencana apa saja yang akan terjadi. Sehingga sungguhnya ini adalah semuanya kedustaan-kedustaan yang mereka buat-buat. Ya, orang yang paling mulia saja sekelas Nabi Yakub alaihissalam, dia khawatir kepada anaknya. Dia nggak tahu bahwa Binyamin kalau pergi bersama kakak-kakaknya akan selamat atau tidak, dia nggak tahu. Sehingga Nabi Yakub alaihissalam tidak mengizinkan Binyamin untuk pergi bersama mereka. Maka walamma fatahu mata'ahum, kata Allah, mereka pun akhirnya membuka ya karung-karung yang dibawa dari Mesir ke rumah mereka. Pada saat dibuka ya pangan yang diberikan oleh negeri Mesir, wajadu bidha'atahum ruddat ilaihim. Ternyata mereka mendapatkan barang-barang yang mereka jadikan sebagai alat tukar bahan pangan itu dikembalikan lagi. Sehingga mereka baru tahu pada saat mereka ada di rumah, ternyata kita mendapatkan bahan pangan sebanyak 10 ya beban unta, itu semuanya gratis. Maka mereka pun mengatakan kepada Nabi Yakub, ya abana ma nabghi, wahai ayah, apalagi yang kita inginkan? Hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina. Sesungguhnya ini adalah barang-barang yang kita jadikan sebagai alat tukar, ternyata semuanya dikembalikan kepada kita. Kita mendapatkan bahan pangan ini dengan gratis. Wa namiru ahlana wa nahfadhu akhana wa nazdada kaila ba'ir dzalika kailu yasir. Kemudian kata mereka, sesungguhnya dengan makanan-makanan yang kita dapatkan dari negeri Mesir, kita bisa makan sekeluarga semuanya, dan sungguh kami akan menjaga saudara kami Binyamin. Dan dengan berangkatnya Binyamin dengan kita, maka kita akan menambahkan bahan pangan, karena satu orang mendapatkan jatah 1 unta. Kalau mereka ada 10, mereka mendapatkan 10 beban unta, dan sekarang Binyamin ikut jadi 11. Sehingga itu yang mereka katakan kepada ayah mereka, dzalika kailu yasir. Kemudian mereka mengatakan, sesungguhnya beban 11 unta ini adalah sangat mudah bagi Raja Mesir, mereka pasti memberikannya kepada kita. Pada saat Nabi Yakub dirayu lagi, terus diminta oleh anak-anaknya agar membawa Binyamin, akhirnya hati beliau pun luluh. Akhirnya beliau pun luluh hatinya, akan tapi beliau mempersyaratkan kepada mereka untuk bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala agar menjaga Binyamin dan mengembalikan Binyamin pulang ke rumahnya setelah mereka bisa mendapatkan bahan pangan. Allah bercerita tentang hal ini dalam surat Yusuf ayat 66. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan minallah la ta'tunnani bihi illa an yuhata bikum. Ya, maka kata Nabi Yakub, sesungguhnya aku tidak akan mengirimkan Binyamin bersama kalian pergi ke Mesir kecuali jika kalian bersumpah atas nama Allah bahwa kalian akan mengembalikan anak ini kepadaku. Kalau kalian mau bersumpah, berjanji atas nama Allah bakal mengembalikan anak ini, maka aku bolehkan. Illa an yuhata bikum, kecuali jika kalian diserang oleh musuh, dibunuh, maka ini beda perkara.
Falamma atauhu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Ya, pada saat mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, Yakub pun mengatakan Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan. Sehingga ini adalah momentum kedua di mana Nabi Yakub alaihi salam ya dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anaknya yaitu Binyamin setelah dengan Yusuf alaihissalam. Maka pada saat sumpah sudah diucapkan oleh anak-anaknya bahwa mereka akan menjaga dan mengembalikan Binyamin, kemudian Nabi Yakub alaihissalam memberikan nasihat kepada anak-anaknya karena mereka akan bersafar dengan safar yang jauh dari Palestina menuju Mesir. Ya, sebagian ulama menyebutkan bahwa safar yang mereka lakukan ini membutuhkan waktu 8 hari. Membutuhkan waktu 8 hari untuk bersafar. Maka Nabi Yakub alaihissalam memberikan nasihat kepada mereka semua. Ya bani la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabil mutafarriqah. Wahai anak-anakku, pada saat kalian nanti masuk negeri Mesir, masuklah kalian dari pintu-pintu yang berbeda. Jangan kalian masuk dari satu pintu yang bersamaan. Lihat, ini adalah nasihat Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Kenapa ini dilakukan? Kenapa Nabi Yakub menasehati dengan nasihat ini? Sebagian ulama mengatakan bahwa anak-anak Nabi Yakub adalah anak-anak yang memiliki badan yang sangat bagus, postur tubuhnya bagus, kemudian mereka adalah orang-orang yang tampan. Sehingga pada saat mereka 11 orang berkumpul, berjalan masuk ke suatu negeri, itu akan sangat menyita perhatian orang-orang yang melihatnya. Sehingga Nabi Yakub khawatir bahwa akan terkena ain kepada 11 anaknya. Ini yang dikhawatirkan oleh siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Dan ain adalah suatu hal yang mungkin terjadi. Nabi SAW mengatakan jika seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka takdir akan didahului oleh ain. Ya, jadi ain adalah pada saat seseorang melihat sesuatu yang menakjubkan bagi dirinya, kemudian dia tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang dilihat dia akan terkena sesuatu efek dari takjub yang dilihat oleh orang tersebut. Dan hal ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW, bahwa seorang sahabat pernah mandi di suatu tempat. Kemudian ya tempat dia mandi ini terbuka sehingga bagian atas tubuhnya itu terlihat, dan kulitnya sangat bagus, sangat indah, sehingga ada sahabat lain yang melewati dan melihat orang tersebut. Dia kagum dan takjub dengan kulitnya. Akhirnya seketika pada saat dia mandi, tiba-tiba dia jatuh. Tiba-tiba dia jatuh. Sehingga Nabi SAW bertanya kemudian, siapa orang yang melihatmu? Si Fulan bin Fulan. Maka dipanggil si Fulan bin Fulan, kemudian diperintahkan untuk berwudu. Bekas airnya kemudian dijadikan sebagai air untuk memandikan orang yang terkena ain, dan orang itu pun kemudian bisa sembuh dari penyakitnya tadi. Ya, sehingga perkara ain ini benar terjadi. Ya, dan agar seseorang bisa terhindar, agar dia tidak memberikan ain kepada orang lain, pada saat dia melihat sesuatu yang menakjubkan, maka dia mengatakan Allahumma barik, ya, doakan dengan sebuah keberkahan. Tayyib, Allahumma barik atau barakallahu fik. Ya, sehingga doa-doa yang seperti ini dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala akan mencegah penyakit ain. Ya, dan juga begitu juga dengan seseorang yang ingin terhindar dari ain, jangan sampai ada orang yang melihatnya, maka yang harus dia lakukan adalah senantiasa berzikir dan membuat benteng dengan zikir dan wirid yang diajarkan oleh Nabi SAW. Al-muhim, ini adalah nasihat dari Nabi Yakub. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa kenapa Nabi Yakub alaihissalam memerintahkan mereka untuk masuk dari pintu yang berbeda. Mereka mengatakan bahwa 11 orang anak Nabi Yakub ini adalah orang-orang asing di negeri Mesir, sehingga khawatir kalau kemudian mereka dijegal oleh perampok, ya, sehingga pada saat mereka masuknya dari pintu-pintu yang berbeda, ini lebih menjadikan mereka aman. Kemudian kata Nabi Yakub, wa ma ughni ankum minallahi min syai', dan sesungguhnya aku tidak bisa melindungi kalian dari takdir Allah. Jadi Nabi Yakub berusaha menasehati anak-anaknya apa yang harus ditempuh. Kemudian beliau menjelaskan bahwa aku tidak bisa menghalangi dari takdir Allah. Inil hukmu illa lillah, sesungguhnya ketetapan
dan keputusan itu hanyalah milik Allah. Alaihi tawakkaltu alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, dan orang-orang yang bertawakal senantiasa menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum, ma kana yughni 'anhum min Allah min syai' illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha, wa innahu ladzu 'ilmin 'allamnahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Sehingga mereka pun pergi dari rumah mereka menuju Mesir untuk kedua kalinya. Dan yang kedua ini mereka membawa siapa? Membawa Binyamin, ya, saudara kandung dari Nabi Yusuf alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala mereka masuk ke negeri Mesir menurut apa yang diperintahkan oleh ayah mereka, maka cara yang mereka lakukan itu adalah cara yang mereka lakukan itu tidaklah bisa melindungi mereka dari takdir Allah, ya, karena takdir Allah Subhanahu wa taala adalah keputusan yang tidak bisa dirubah. Illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha, akan tapi itu adalah keinginan di hati Yakub yang telah ia tetapkan. Ya, lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa takdir itu nggak bisa dirubah, tapi Yakub memiliki keinginan, yaitu dia mau berusaha agar anak-anaknya tidak celaka, tidak mendapatkan keburukan. Faham antum? Sehingga para ulama mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan bahwa seseorang yang bertawakal itu harus melakukan dua hal. Yang pertama, dia harus berusaha. Yang kedua, dia menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Yakub alaihi salam pada saat mengajarkan anaknya agar tidak celaka, kata Nabi Yakub, "Tapi aku tidak bisa merubah takdir, tapi aku berusaha. Hendaknya kalian masuk dari pintu-pintu yang berbeda." Kemudian Allah membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub di sini di ayat berikutnya. Ya, sesungguhnya pada saat anak-anaknya ini masuk di negeri Mesir dari pintu-pintu yang berbeda, maka sesungguhnya kata Allah, mereka tidak bisa mencegah takdir. Akan tapi Nabi Yakub alaihi salam telah mengungkapkan kepada mereka keinginan yang ada di dalam hatinya. Maksudnya agar berhati-hati. Kemudian di lanjutan ayatnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Sesungguhnya Yakub adalah orang yang berilmu yang kami ajarkan kepadanya, akan tapi kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Sebagian ulama mengatakan maksud dari ilmu yang Allah ajarkan kepada Yakub adalah menggabungkan antara berusaha dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang luar biasa ya ikhwan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yakub. Karena sebagian orang melakukan yang pertama dan meninggalkan yang kedua, atau dia melakukan yang kedua dan meninggalkan yang pertama. Sebagian orang bergantung hatinya kepada Allah tapi dia tidak melakukan sebab, maka ini percuma. Ya, sebagian orang melakukan sebab tapi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha berikhtiar, dia berusaha kerja, berusaha untuk berdagang, mencari uang sebanyak-banyaknya, tapi dia nggak menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukan ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Yakub. Justru sebaliknya, seseorang bekerja, berusaha, melakukan sebab-sebab, kemudian menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa akhirnya mereka pun sampai di kerajaan negeri Mesir untuk mengambil bahan pangan dari Menteri Ekonomi, yaitu Yusuf alaihissalam. Pada saat mereka masuk, ya, mereka semuanya menyerahkan ya barang-barang yang menjadi alat barter untuk mendapatkan bahan pangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi akhahu qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun." Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, tempat di mana mereka mengambil bahan pangan, ia menempatkan saudaranya Binyamin di tempatnya.
Jadi Binyamin ditarik sama Yusuf, kemudian diajak bicara berduaan dengan Yusuf. Kemudian Yusuf pun mengatakan, qala inni ana akhuk, sesungguhnya aku adalah saudaramu, aku adalah Yusuf. Fala tabta'is bima kanu ya'malun, janganlah engkau bersedih terhadap apa yang mereka perlakukan kepadamu. Nabi Yusuf tahu bahwa sebagaimana saudara-saudaranya ini jahat kepada Nabi Yusuf, beliau tahu bahwa Binyamin juga diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Ya, sehingga Nabi Yusuf menghibur adiknya Binyamin agar janganlah bersedih. Maka Nabi Yusuf hanya memberitahukan identitas dirinya yang sebenar-benarnya kepada Binyamin. Adapun yang lain tidak tahu bahwa dia adalah Yusuf. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dia berpikir tentang sebuah siasat agar Binyamin bisa tinggal bersamanya dan tidak kembali ke Palestina. Bagaimana caranya? Nabi Yusuf mengetahui bahwa di syariatnya Nabi Yakub, kalau ada orang yang mencuri, maka hukumannya adalah orang yang mencuri menjadi budak orang yang dicuri barangnya. Ini adalah syariatnya Nabi Yakub alaihissalam. Ya, sehingga ini peraturan dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentunya kepada Nabi Yakub. Ya, sehingga kaumnya Nabi Yakub mereka melakukan hal ini pada saat ada orang yang mencuri. Tapi kalau di Mesir, di negeri Mesir, orang yang mencuri balasannya tidak demikian. Balasannya adalah orang yang mencuri itu harus membayar 2 kali lipat atau 3 kali lipat dan lain sebagainya, yang sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Maka sekarang Nabi Yusuf alaihissalam ingin sekarang bersiasat bagaimana caranya agar Binyamin ini tetap di Mesir. Maka Nabi Yusuf alaihissalam meletakkan gelas emas milik raja di barang yang dipikul oleh untanya Binyamin. Kemudian Nabi Yusuf berharap bahwa hukuman yang didapatkan oleh Binyamin adalah hukuman menurut agamanya Nabi Yakub. Ini yang diinginkan oleh Nabi Yusuf. Maka Allah mengatakan, falamma jahazahum bijahazihim, maka ketika telah dipersiapkan bahan makanan untuk mereka, ja'ala siqayata fi rahli akhih, maka Yusuf memasukkan gelas emas milik raja ke dalam karung saudaranya. Dimasukkan, selesai semua, sehingga mereka pun pergi untuk meninggalkan kerajaan dan pergi untuk meninggalkan negeri Mesir. Dibiarkan dulu sama Yusuf, sampai kemudian mereka keluar dari istana, mereka keluar dari wilayah kerajaan. Pada saat di tengah jalan, maka Yusuf memberitahukan kepada pasukan yang ada di kerajaan bahwa salah seorang dari mereka telah mengambil gelas emas milik raja dan membawanya di karung mereka. Maka Allah mengatakan tentang hal ini, "Tsumma adzana mu'adzinun ayyatuhal 'iru innakum lasariqun." Maka berteriaklah salah seorang yang ada di dalam kerajaan, "Wahai kafilah-kafilah yang membawa makanan, sesungguhnya kalian benar-benar seorang pencuri." Maka dalam kondisi seperti ini, mereka terkaget-kaget. Dan kita tahu yang membawa barang bahan pangan ini bukan cuma keluarganya Nabi Yusuf, akan tapi banyak orang yang membawanya. Maka keluarga Nabi Yusuf ini, ya kakak-kakaknya, mereka pun pergi ke orang yang memberikan pengumuman tersebut dengan mengatakan, "Madza tafqidun?" Kehilangan apa kalian? Maka mereka mengatakan, "Qalu nafqidu suwa'al malik wa liman jaa'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im." Sesungguhnya kami kehilangan gelas emas milik raja, dan barang siapa yang bisa mengembalikannya, sungguh kami akan memberikan kepadanya makanan dengan seberat beban yang dipikul oleh unta. Ya, sehingga ini adalah yang dikatakan oleh pasukan yang ada di kerajaan. Sehingga akhirnya pada saat ditanyakan ya kepada saudara-saudara Nabi Yusuf, mereka pun mengatakan, qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Sungguhnya demi Allah,
kalian telah mengetahui bahwa kami datang kemari bukanlah untuk membuat kerusakan di bumi, dan kami juga bukan termasuk orang-orang yang mencuri. Qalu fama jazaohu in kuntum kadzibin. Maka orang dari kerajaan ini bertanya kepada mereka, apa balasan orang yang melakukannya jika kalian nanti berdusta? Ya, apa hukuman jika terbukti bahwa kalian berdusta? Maka mereka pun mengatakan, qalu jazaohu ma wujida fi rahlihi fahuwa jazaohu kadzalika najzi dzalimin. Mereka pun menjawab, barang siapa yang ditemukan di dalam karungnya ada barang yang hilang itu, maka dia sendirilah yang akan menanggung hukumannya. Demikianlah kami memberikan hukuman kepada orang-orang yang zalim. Ya, jadi ini menurut arahan siapa? Menurut arahan Nabi Yusuf. Ya, biarkan nanti hukumannya menurut agama mereka. Tanya mereka seperti apa dalam agama mereka bagi orang yang mencuri. Ternyata balasannya adalah orang yang mencuri akan menjadi budak kepada orang yang diambil barangnya. Maka kemudian Allah mengatakan, fabada'a bi'aw'iyatihim qabla wi'a'i akhihi. Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Diperiksa dulu semuanya. Tsumma stakhrajaha min wi'a'i akhi. Pada saat sampai di karung saudaranya, maka dikeluarkanlah gelas emas milik raja tersebut dari karung saudaranya. Kemudian kata Allah, kadzalika kidna li Yusuf. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Maka liya'khudha akhahu fi dinil maliki illa ayyasha Allah. Sesungguhnya tidaklah Yusuf tidaklah Yusuf bisa untuk mengambil saudaranya jika yang dilakukan adalah aturan dari Raja Mesir. Ya, tidak bisa mengambil. Illa ayyasha Allah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena hukuman yang digunakan adalah hukuman menurut berdasarkan agamanya Nabi Yakub, maka akhirnya Binyamin bisa ditahan di Mesir. Narfa'u darajatin man nasha' wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Ya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengangkat derajat orang-orang yang dikehendakinya, dan di atas orang yang berilmu pasti ada yang lebih berilmu darinya. Ya, maka terbuktilah ternyata bahwa barang yang hilang dari kerajaan ada di karungnya Binyamin, sehingga yang ditahan adalah Binyamin. Qalu iyasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl. Kemudian pada saat terlihat, mereka pun tercengang. Ternyata Binyamin mencuri. Apa kata mereka? Kakak-kakaknya malah mengatakan, sungguhnya jika dia mencuri, sungguh kakaknya dulu juga pernah mencuri. Maksudnya siapa kakaknya? Yusuf alaihissalam. Ikhwan, lihat, sampai sekarang masih kurang ajar sama Yusuf. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah tuduhan kepada Nabi Yusuf, padahal Yusuf tidak pernah mencuri. Sebagian yang lain mengatakan bahwa Yusuf dahulu waktu masih kecil, beliau pernah mengambil berhala milik orang-orang musyrikin, diambil kemudian dibuang. Ya, sehingga kemudian dituduhkan bahwa Yusuf itu mencuri berhala. Tayyib, maksud dari Yusuf mencuri adalah apa yang Nabi Yusuf lakukan waktu itu. Akan tapi al-muhim intinya adalah bahwa Nabi Yusuf tentu tidak pernah mencuri, ya, dalam arti mengambil harta orang lain. Maka pada saat dikatakan bahwa saudaranya juga dulu mencuri, kata Allah Subhanahu wa taala, fa asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum. Mendengar itu, Yusuf pun menyembunyikan kejengkelannya di dalam hatinya, dan dia tidak menampakkannya kepada mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qala antum syarrum makanan wallahu a'lamu bima tasifun. Dan Yusuf pun mengatakan di dalam hatinya, sesungguhnya kedudukan kalian di sisi Allah lebih buruk, dan Allah mengetahui tentang apa yang kalian ucapkan, bahwa ucapan itu adalah dusta kepada Yusuf alaihissalam. Sehingga inilah yang kemudian menjadi keputusan antara mereka semua. Ya, sebagaimana mereka sudah ditanyakan tadi, kakak-kakaknya Yusuf, apa hukumannya orang yang mencuri? Hukumannya adalah
orang yang mencuri biar tinggal di sini. Itu hukumannya. Maka pada saat terbukti, mereka mengatakan, qalu ya ayyuhal aziz, inna lahu aban syaikhan kabira, fakhudh ahadana makanahu illa naraka minal muhsinin. Mereka mengatakan, wahai al-aziz. Lihat, Yusuf sekarang menjadi al-aziz. Al-aziz sebelumnya, dia yang ada di dalam kisah kita siapa? Suaminya siapa? Suaminya Zulaikha, yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Dahulu dia adalah Al-Aziz, sekarang yang menjadi Al-Aziz adalah Yusuf alaihissalam. Ya, lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala merubah keadaan seseorang yang tadinya menjadi budaknya Al-Aziz, sekarang beliau yang menjadi Al-Aziz. Ya, para ulama sebagian menyebutkan bahwa Yusuf, posisi jabatan Yusuf adalah menggantikan posisi Al-Aziz. Wallahu a'lam apakah Al-Aziz wafat atau dia mundur dari jabatannya, seperti apa rinciannya, wallahu a'lam. Al-muhim, akhirnya keluarganya Nabi Yusuf ini, kakak-kakaknya mengatakan, wahai Al-Aziz, sesungguhnya kami memiliki ayah yang sudah tua renta. Maka ambillah salah seorang dari kami sebagai pengganti dari Binyamin. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik. Jadi mereka merayu Nabi Yusuf agar tidak diambil Binyamin, tapi digantikan dengan salah seorang dari mereka. Maka Yusuf mengatakan, qala ma'adzallah an na'khudha illa man wajadna mata'ana 'indahu illa idzan ladzalimun. Maka Yusuf berkata, aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Karena jika tidak demikian, tentulah kami benar-benar orang yang berbuat zalim. Maka akhirnya mereka pun keluar dari istana. Pada saat mereka hendak pulang ke negeri mereka, Palestina, ya, yang paling tua dari mereka mengatakan kepada adik-adiknya, alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaikum mawthiqan min Allah wa min qablu ma farrattum fi Yusuf falan abraha al-ardha hatta ya'dhana li abi aw yahkum Allahu li wa huwa khairul hakimin. Kata kakak yang paling besar ini kepada adik-adiknya, tidakkah kalian mengingat bahwa sesungguhnya kita telah bersumpah kepada ayah kita bahwa kita akan menjaga Binyamin, tapi sekarang kondisinya Binyamin ditahan sama kerajaan, dan sebelumnya kita telah menjadikan ayah kita sedih karena kita telah membuang Yusuf. Falan abrahal arda hatta ya'dzana li abi. Sungguh aku tidak akan pulang ke Palestina, aku tetap tinggal di Mesir sampai ayahku memaafkanku dan mengizinkanku untuk pulang. Ya, sehingga ini yang dikatakan ya oleh kakak yang paling besar, dia nggak mau pulang karena dia tahu bahwa Nabi Yakub alaihissalam akan marah besar terhadap apa yang mereka lakukan. Au yahkumallahu li, atau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukum kepadaku, wa huwa khairul hakimin, dan Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik yang memberikan keputusan. Sehingga akhirnya dia pun tetap tinggal di Mesir dan saudara-saudaranya kembali ke Palestina. Kemudian kakaknya memberikan wasiat kepada adik-adiknya, irji'u ila abikum, kembalilah kalian kepada ayah. Faqulu ya abana inna ibnaka sarak, kemudian katakan kepadanya, sesungguhnya Binyamin anakmu telah mencuri. Wa ma syahidna illa ma alimna, dan sesungguhnya tidaklah kami mengatakan ini bersaksi bahwa dia mencuri kecuali itu yang kita lihat, itu yang kita saksikan. Wa ma kunna lil ghaibi hafizin, dan sesungguhnya kami tidaklah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik itu. Was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Kemudian katakan kepada ayah bahwa tanyakanlah kepada penduduk negeri Mesir dan tanyakanlah kepada orang-orang yang datang dari Palestina menuju Mesir untuk mengambil bahan pangan tersebut. Ya, wa inna lasadiqun, sesungguhnya kami benar-benar berkata jujur. Ya, sehingga kejadian Binyamin mencuri ini diketahui oleh penduduk Mesir, dan orang-orang yang datang ke Mesir dari Palestina itu semuanya tahu bahwa anaknya Yakub alaihissalam yang bernama Binyamin itu mencuri, sehingga dia pun menjadi budak untuk kerajaan Mesir. Ini semuanya mengetahui. Oleh karena itu anak-anaknya ya mengatakan kepada Nabi Yakub bahwa inilah yang terjadi, dan silahkan tanya kepada penduduk Mesir dan tanyakan kepada orang-orang Palestina yang datang ke Mesir tentang hal ini, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang jujur.
Ya, insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan jelaskan apa reaksi Nabi Yakub alaihissalam, kemudian apa kisah dan kejadian yang terjadi setelah ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.